istri lebih kuat. Mungkin nggak pakai mobil sampai sini saya mandi. Alhamdulillah. Baik. Sudah mulai Mas Zaki? Didekatkan mohon ya. Kita mulai insyaallah. Jin. Ini Mas Zaki harus diperdayakan ini Pak Komar untuk menghidupkan medianya ini. Nanti ini doa buat ayahnya. Ayahnya sinten? Di mana? Di rumah? Alhamdulillah udah pulang tadi. Oh. Berarti opnam berapa hari? Berapa? Hampir seminggu. 6 hari. Di mana? Di PKU? Oh. Sakit apa Mas? Oke. Didoakan semuanya insyaallah. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak ibu sekalian, mari kita mulai kajian kita, ngaji kita sore menjelang malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu waktu mustajab itu ketika waktu hujan turun. Maka di antara hal yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan ya barangkali kita khususkan pada seluruhnya, semoga diberikan kesehatan dan keistiqomahan insyaallah. Yang kedua, kita doakan juga tetangga kita, salah satu pengurus DKM juga, Pak Irawan sedang sakit. Kita doakan beliau juga agar diberikan kesehatan dan bisa bergabung di masjid yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, insyaallah kita mulai. Isa jam berapa nih Pak Arif? 19.03. Oke, berarti masih sekitar 15 sampai 20 menit ya. Insyaallah masih cukup 2 fasal, 3 fasal insyaallah. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sebelum kita mulai ke pasal yang baru, kemarin kita memulai bab toharoh, kitab toharoh yang mana terdiri dari 4 jenis macam-macam air. Yang pertama air suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tapi mensucikan tapi apa? Makruh. Yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air musta'mal dan air mutaghayyirat ya. Di antaranya adalah bekas air yang digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah air najis. Nah, alhamdulillah. Kita masuk ke pasal baru, masih di bab toharoh, karena bab toharoh nanti rangkaiannya banyak. Dan kita baca dulu matannya insyaallah. Faslun wa juludul maitati tathuru biddibal. Pasal beberapa kulit atau kulit-kulit bangkai itu disucikan atau suci dengan disama. Ini disama ini bukan bahasa Jawa ya, dikasih sampul boten. Nah, disama ini bukan dikasih sampul. Tapi di sini disebutkan bahwa disama itu adalah proses menghilangkan bagian-bagian daging yang nanti bakal bisa merusak kulit, atau secara gampangnya adalah proses pembersihan kulit dari
zat-zat atau barangkali cairan-cairan yang dapat membusukkan kulit. Jadi jenengan pahami dulu, secara umumnya bangkai niku haram apa halal? Haram. Tapi dulu pernah Rasulullah itu suatu ketika tanya kepada Ibunda Maimunah. Di salah satu nama istri Rasulullah itu namanya sinten? Maimunah. Loh, ini ada kambing mati kok tidak ada yang manfaatkan gitu. Terus jawabannya gimana? Sahabat niku, lah ini kan bangkai kan tidak najis dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka pada intinya dari bangkai itu ada potensi yang bisa diselamatkan, yaitu bagian apanya? Kulitnya. Maka beliau bersabda, idza dzubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit itu disamak, samak itu bahasa apa nggih? Kula nek bahasa Indonesia, nek basa Jawane napa Pak De? Dikuliti. Nek dikuliti kan kok daging dipisah dikuliti toh. Nah nek bar dikuliti terus diresiki dagingnya sing nempel niku lho. Diterok. Apa jar? Jenengan dipertanyakan sebagai orang Jawa sing tenanan iki. Nek kula jek enom ora patek mudeng jek padha pantes iki. Nggih, mungkin anu lah digoleki istilah iki, tapi nek istilah bahasa Indonesia sama niku. Nggih. Jadi ketika kulit tadi disamak, maka dia suci. Ngeten nggih. Nah, lanjut. Jadi disebut samak tadi pokoknya menjadikan kulit tadi dengan serangkaian proses, dengan serangkaian mungkin ada obat-obat tertentu atau nanti ada bahan-bahan tertentu yang mungkin sekarang sudah modern, yang mana kulit itu bisa dimanfaatkan entah untuk alas, entah untuk beduk, entah untuk sesuatu yang itu nanti suci setelah disamak. Nggih. Illa jildal kalbi wal khinzir. Nah, jadi kulit bangkai itu ada potensi dia jadi suci dari najis setelah disamak, kecuali apa? Kulit babi sama kulit anjing. Kuwi mbuh di samak pun tidak menjadikan si kulit babi atau anjing tadi menjadi suci. Alasannya kenapa? Di sini beliau menjelaskan li'anna kullamin huma najisun halal haya fala yutharu juz'uhu ba'dal mamat min babil aula. Karena kedua zatnya tadi, si anjing dan babi tadi, hidupnya itu secara zatnya itu apa? Najis. Maka ketika menjadi bangkai ya lebih utama, lebih najis lagi gitu. Maka ini yang lainnya, misal kulit selain kulit anjing sama kulit babi itu ada potensi bisa disucikan kalau disamak, kecuali dua ini, anjing sama babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Dan termasuk juga hewan-hewan yang lahir atau persilangan dari keduanya. Jadi persilangan itu maksudnya seperti apa? Niki kula mbok dereng ngertos nggih, ada ndak ini hasil perkawinan dari babi dengan anjing itu jadi apa? Kula dereng ngertos, mungkin ada tapi saya nggak tahu, atau mungkin kita nggak ketemui. Tapi memang pada tertentu itu kan ada hewan-hewan yang bisa kawin beda jenis. Contohnya nek jenengan mungkin nemoni nih, asmane napa nggih? Bebek kali mentok iki dadi napa niku?
Minti. Berarti. Nah, ini kan beda jenis nggih. Bebek sama mentok. Jadi berarti tadi. Jadi awake gede apa nek niku kelebihane napa nek dikawinke niku? Napa, Bu? Pokoknya gen bedono ae. Kan itu ada nggih. Nah nek si babi sama si anjing tadi, kula dhewe ngertos. Nek dikawinke dadi apa? Ya, mungkin ini salah satu kecerdasan ulama itu membuat sebuah asumsi contoh yang barangkali suatu saat bisa terjadi, barangkali ini. Nah yang ada itu yang sudah menjadi suatu hal yang dikenal itu persilangan antara kuda sama keledai. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya bagol atau bigol. Itu ada. Jadi persilangan antara kuda dengan keledai. Nah, ini bahasa Indonesia ini kalau mboten ngertos. Enten memang. Dan mungkin beberapa jenis-jenis lainnya mungkin. Au min ahadihima, atau misalnya anjing disilangkan dengan kucing misal. Atau babi dengan hewan lain misal. Itu kalau misal ada peranakan dari persilangan antara babi dan hewan lain atau anjing dengan hewan lain, misal nanti dia jadi maitah atau jadi bangkai, kulitnya tidak akan menjadi suci walaupun disamak. Jelas mboten? Jelas ya. Nah, niki pokoknya nek ulama niki nek gawe contoh niki sing visioner. Makanya kitab-kitab ulama niki ratusan tahun sampai sekarang relate. Karena memang ya jenenge ulama, ulama ya pinter. Ngai contoh ya kadang opo ya. Tapi barangkali suatu saat ini bisa ada gitu. Oke. Lanjut, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Dan tulang bangkai, tulang dan rambut bangkai itu najis. Jadi kalau ada tulang dan rambut bangkai itu najis, tak bisa disucikan illal adamiyah, kecuali jenazah jasad manusia. Nah, niki sebelum membahas lebih rinci, niki ulama itu memberikan satu definisi tentang maitah. Ini perlu nih, kita harus tahu istilah tertentu dalam fikih supaya ketika menemukan pola yang sama, ketika menemukan contoh yang sama, kita nggak bertanya-tanya. Kayak kemarin itu membahas tentang air. Pokoknya kalau udah tidak ada baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah apanya? Warna, bau sama apa kemarin? Hah? Bukan, bau, warna sama apa kemarin? Rasa. Pokoknya suci. Jadi itu menghilangkan keraguan-keraguan. Kenapa? Tahu ilmunya, tahu cirinya dengan keyakinan. Nah ini perlu ya. Pokoknya rasa dia iki kira-kira, jangan kira-kira. Pokoknya kalau sudah dilihat ada air 2 kullah, nggak berubah rasa, nggak berubah bau, nggak berubah warna, suci. Wis rasa mbok kira-kira, wah iki mau ketoke, ketoke enek sing mlebu mau ketoke. Nah, ketok-ketoke itu sudah hilang keraguan-keraguan karena sudah yakin dengan ilmu. Nah, istilah bangkai itu kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Nah, ini penting nggih. Jadi yang disebut bangkai ini ku napa? Setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i itu disebut bangkai. Mbuh kuwi hewan yang dari hidupnya itu halal ataupun haram, pokoknya kalau tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i itu dianggap bangkai. Pitik wis kejat-kejat, pitik ini kok halal toh? Kejat-kejat ras sempet disembelih, bangkai. Walaupun sebelumnya halal, apa sing haram. Gitu. Nah, di sini juga
disebutkan yang termasuk itu adalah bangkai itu adalah yang tidak bisa dimakan dagingnya walaupun disembelih. Jadi tadi kan definisi bangkai, pokoknya hewan apapun yang tidak disembelih melalui proses penyembelihan syar'i itu bangkai. Tapi misal ada hewan tertentu yang dia prosesnya syar'i tapi memang dia haram, ya tidak akan menjadikan dia halal ketika dipotong dengan syar'i. Contohnya keledai. Nah, keledai itu secara umum jenisnya haram. Ketika disembelih dengan penyembelihan syar'i, sudah tersertifikasi juleha misal. Ya, iki sing nyembelih iki juleha lho. Ya umum keledai mau disembelih karo profesional tidak berubah menjadi halal ketika disembelih, sama aja. Itu yang pertama ya. Termasuk dua adalah hewan yang disembelih tapi proses penyembelihannya itu tidak memenuhi syarat. Salah satunya adalah disembelih oleh orang yang murtad. Ayam halal, tapi disembelih dengan sembelihan salah satunya tidak memenuhi syarat, disembelih orang yang murtad, maka sembelihannya tidak halal, padahal awalnya halal, kayak gitu. Maka di sini ada tiga tadi. Kalau disebut bangkai itu memang tidak disembelih secara syar'i. Nah, niku kalau jenengan ten pasar atau jenengan ke tempat penyembelihan, ya disarankan memang mendatangi rekanan yang terpercaya atau tersertifikasi. Nah, juga bagaimana menyembelihnya juga dengan alat yang tidak tercampur dengan hewan yang lain gitu kan. Kadang kan rumah hewan kadang wis segala macem pokoknya oleh, nah itu juga sebaiknya dihindari. Atau memang sekalian kejagal yang memang jelas itu, oh itu rumah untuk menyembelih ayam tok dan dia sudah punya track record yang bagus, nah itu jangan perlu waspada. Kayak berhubungan dengan penyembelihan, ampun menggampangkan, jangan bermudah-mudah. Kalau tidak tahu track recordnya atau tidak terekomendasi, sebaiknya dihindari. Oke, terakhir insya Allah di pasal ini, jadi seluruh tulang dan rambut bulu dari hewan yang menjadi bangkai itu najis kecuali manusia. Nah, manusia itu hidupnya maupun matinya suci. Napa dasare? Nah, niki disampaikan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Salah satu keutamaan manusia itu Allah muliakan hidupnya walaupun matinya. Maka di riwayat ini kan disebutkan ada Rasulullah pernah tuh setelah perang ngobrol dengan para syuhada itu, ngobrol dengan orang-orang yang gugur di medan perang. Ditanyakan mereka sudah mati, ya secara fisik mati, tapi mereka itu masih bisa mendengarkan, masih bisa menyimak gitu. Jadi manusia itu tidak boleh sembarangan kemudian ketika mati misal ya dimutilasi, diambil organnya itu ada pembahasannya khusus itu. Dan tidak asal tuh memperlakukan jenazah pun tidak asal. Wis meninggal, wah aku wingi apa ya, gane jiwiti aku terus buat jiwit ganti tidak boleh sembarangan itu. Tidak boleh sembarangan terus memperlakukan jenazah, memandikan misal dengan akhlak atau adab yang jelek gitu. Ya dengan halus-halus, dengan perlahan, dengan halus. Sama ketika hidupnya kita pun memperlakukan dengan baik, ketika meninggalnya kita perlakukan dengan baik. Misal jenengan niki ketika sudah wudu kemudian membantu memandikan jenazah misal, asal tidak memegang di bagian-bagian tertentu yang memang
berpotensi membatalkan wudhu, jenengan langsung sholat pun tidak masalah ketika setelah memandikan jenazah itu, karena kan tidak najis. Misal memandikan jenazah, bantu nyiram atau bantu ngelus tangannya dan bagian kepalanya misal, kemudian jenengan belum wudhu, sholat tidak masalah karena tidak najis gitu. Ngeten nggih. Jadi jenazah atau manusia yang meninggal itu tidak najis. Jelas nggih niki nggih, pasal niki nggih. Niki tambah pasal meneh napa sampun niki? Tambah pasal meneh nggih. Insyaallah cukup insyaallah atau mungkin tambah sampai siwak. Faslun wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati. Pasal tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Jadi tidak dibolehkan seseorang itu menggunakan bejana ini untuk lambar makanan, minuman. Karena di sini disebutkan dasarnya dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau itu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj." Jangan kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Dan jangan kalian itu meminum minuman yang gelasnya terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan makan makanan yang nampannya dari perak, dari emas. Piringnya dari perak, dari emas. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu tadi sutra, terus gelas, piring dari perak maupun emas itu untuk orang-orang kafir. Nah, hum di sini disebutkan adalah orang-orang kafir, walana fil akhirah. Dan emas, perak, sutra itu khusus untuk orang mukmin di akhirat. Sama, ning donya enggak oleh minum khamr. Sok khamr kuwi ana ning surga, disebutkan sungai dari khamr, mbok bentuke piye. Jadi di surga itu ada sungai dari khamr, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Wis kandhani aja minum khamr di dunia ya supaya dapat jatah di akhirat. Lah nek sing wis gene mendem ning donya itu jatah ora. Oke, jenengan pengen khamr ten dunia pada akhirat. Ini perlu diumumkan kepada warga Sidoarjo yang masih mengonsumsi miras niki. Ora itu batean Pak Jun iki tugase. Kowe pengen ora mendem ning akhirat. Ojo ngombe saiki. Ngombe saiki ora tok bateh. Jenengan kok ngertos, makane melu kajian. Nggih Pak Jun, titip niki. Dan beliau kan Pak Bayan kan menyampaikan. Ini perlu nggih. Jadi seperti ini harus diperhatikan. Sutra itu tidak boleh. Nah, ini saya pernah mendengarkan sebuah penelitian tuh katanya sutra itu walau saya agak lupa, tapi yang jelas tidak baik untuk kesehatan. Terutama untuk laki-laki karena menyebabkan gangguan tertentu gitu. Nah, kita nggak perlu cari penelitian, kenapa ya nggak boleh pakai sutra. Pokoknya Kanjeng Nabi pun ngendika, pun menyampaikan nggak boleh. Tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya itu bukan masalah bagi kita. Kalaupun tidak tahu hikmahnya, Rasulullah pasti menyampaikan bukan dengan hawa nafsu, dan itu baik untuk kita. Apalagi kita tahu hikmahnya, itu lebih menguatkan gitu. Ngeten nggih. Jadi larangan ini tidak terbatas di cuman laki-laki, tapi ya laki-laki dan perempuan. Dan dikiaskan juga nggak cuman
penggunaan makan dan minum, tapi nggih jangan hati-hati juga. Jenengan rada aku ki nek gayung kok masih iso tuku. Terus jenengan wudu ngangge gayung kayak emas. Kayak kemelintir wudune rada-rada naik level. Nggih hati-hati niki. Wong nggo makanane nggak boleh, takutnya untuk wudu malah boten sah. Jadi di hati-hati niki yang di rumah barangkali ada unsur-unsur emasnya. Nek nggih pajangan, nggih simpen-simpenan monggo. Tapi nek digunakan untuk makan dan minum ataupun untuk nampan bersuci, misal untuk gawe dan sebagainya, sebaiknya dihindari. Tapi nek sedoyo insyaallah mboten enten kayak Mas ya. Mboten enten no. Napa Pak ra duwe jare. Ya ra duwe. Ya nek jenengan enten potensi sugih terus rada-rada pengen neko-neko tuku sing gayung emas ya kok kayak antem mawon. Nah, ya. Ngeten nggih. Nggih. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awami. Dan diperbolehkan menggunakan selain dua jenis tadi, yaitu emas dan perak, dari bejana-bejana. Jadi yang lainnya tadi boleh jangan pakai aluminium atau jenis-jenis mungkin kuningan dan sebagainya yang tidak ada unsur emas dan peraknya, jenengan bebas untuk memakai. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu diperbolehkan digunakan sampai ada keterangan atau dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut. Itu untuk muamalah ya. Tapi ini ibadah kebalikannya. Pada asalnya segala sesuatu bentuk ibadah itu haram sampai ada keterangan atau dalil yang menjelaskan kewajibannya. Nah, ini asalnya. Nah, ini nek belajar kaidah fikhiyah, kaidah fikih, ini cara menentukan penarikan hukum seperti itu. Nek muamalah segala sesuatu tuh boleh dilakukan sampai ada indikasi atau keterangan dalil yang mengharamkannya. Nek ibadah jenengan ampun sembarangan ibadah. Dan ibadah itu asalnya haram sampai ada keterangan atau dalil yang menerangkan menjelaskan tentang kesunahan atau kewajiban ibadah itu. Wallahu alam sampai sini insyaallah dua pasal iki dengan rintik-rintik hujan menambah syahdu minus teh hangat ae. Insyaallah. Nah, mungkin satu pertanyaan atau barangkali yang belum jelas saged disampaikan. Monggo. Oke, monggo Pak Jun. Oke. Untuk menyadari itu. Oke. Sampun Pak Jun. Yang pertama saya request Pak Jun mungkin ada satu mic meleh kajenge yang lainnya bisa mendengarkan pertanyaan jenengan insyaallah. Yang kedua, kalau kita menemukan di masyarakat itu tentang kehalalan sebuah daging ya. Nah itu kita lihat Pak, secara umum insyaallah sembelihannya muslim itu halal. Nah, insyaallah seperti itu. Yang kedua, ahli kitab insya Allah juga halal. Nah orang-orang tertentu tadi yang kayak murtad, kemudian beberapa golongan-golongan yang dia itu sudah track recordnya ini nyembelih ini mesti ngawur. Mosok nyembelih pitik ndase potong kabeh. Atau misalnya iki nek nganu kewani diwantem sik ndase baru disembelih. Nah kita kadang bisa lihat itu. Atau kalau sekarang gampangnya rumah penyembelihan hewan Pak, itu biasanya ada sertifikasi halal. Bahkan bukan hanya rumah penyembelihan hewan Pak, di rumah-rumah makan sekarang wajib sertifikasi halal. Semuanya wajib sertifikasi halal. Gampangane nek ora enek tandane halal Kemenak atau halal MUI, nggih, ndak tahu track record kenal napa mboten sebaiknya dihindari.
Tapi nek ngerti yo sing nyembelih Mas Juli. Mas Juli iki nek nyembelih mesti wis alumni Juleha kudune nyembelih Nastiti. Ora sembarangan sekali tebas langsung putus uratnya, insya Allah itu sesuai dengan syariat. Nah, monggo itu bisa direkomendasikan. Nah, kedepannya ya memang semuanya harus tersertifikasi, bukan hanya yang rumah penyembelihan hewan, tapi semua tempat-tempat yang berhubungan dengan makanan seperti itu. Insya Allah ngeten. Bahkan rumah sakit pun sekarang ada sertifikasinya kok, sertifikasi halal nih kok. Rumah sakit kan ada juga obat-obatan. Semuanya wajib nih Pak. Pokoknya berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan obat. Niku sakniki wajib registrasi halal Kemenak. Nggih. Insyaallah ngeten niku. Jelas nggih Pak insyaallah. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah sampun azan dan sudah kita bahas 2 bab. Semoga nanti bermanfaat bagi saya pribadi dan panjenengan secara umumnya. Insya Allah pekan depan, jika Allah izinkan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang siwak dan apa yang disunnahkan tentang siwak. Insya Allah waktu-waktunya yang di mustahab tentang siwak kita bahas pekan depan insya Allah. Oke. Matur nuwun, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.